Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Ariel Laksono dari kelas S6I. Saya akan mempresentasikan proposal untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Pengadaan Bahan dan Barang pada Restoran Ginda Kolo TF-nya Kuningan menggunakan metode exponential smoothing. Baik, langsung saja. Untuk halaman pertama, ini adalah cover dari tugas akhir saya. Lanjut ke slide selanjutnya, itu adalah latar belakang. Itu adalah manajemen persediaan yang efektif sangat krusial bagi kelancaran operasional restoran cepat saji seperti Ginda Kolote Avenue yang mengandalkan bahan segar dan jumlah yang tepat. Saat ini proses pengadaan masih dilakukan secara manual dan subjektif, berisiko menimbulkan pemborosan atau kekurangan stok. Maka dari itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode exponential smoothing yang terbukti akurat dan responsif terhadap data historis. Guna meningkatkan efisiensi pengadaan bahan, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem tersebut agar mendukung keputusan manajerial secara lebih tepat dan terukur. Lalu untuk yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah proses pengadaan bahan dan barang di restoran Gindako ini masih dilakukan secara manual tanpa sistem yang terstruktur. Yang kedua adalah pengambilan keputusan terkait jumlah bahan dan yang harus dibeli masih bersifat subjektif. Yang ketiga adalah potensi terjadinya kelebihan atau kekurangan stok itu masih tinggi. Yang keempat adalah dapat menimbulkan pemborosan atau gangguan operasional. Yang kelima, belum adanya sistem pendukung keputusan atau SPK yang memanfaatkan metode peramalan atau forecasting untuk membantu memprediksi kebutuhan bahan di masa mendatang. Untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah penelitian ini dibatasi pada restoran Gindako yang berlokasi di Lotte Avenue Kuningan saja, karena penelitian ini tidak mencakup cabang Gindako lainnya atau restoran dengan sejenis usaha yang berbeda. Jenis data yang digunakan terbatas pada histori penjualan bahan dan barang. Data yang digunakan berupa jumlah penggunaan bahan atau barang dalam periode waktu mingguan yang diperoleh oleh pencatatan internal restoran. Yang ketiga adalah metode peramalan yang digunakan adalah dalam sistem adalah single exponential smoothing. Penelitian ini tidak membandingkan metode peramalan lainnya secara mendalam seperti moving average, ARIMA, atau double atau triple exponential smoothing. Lalu yang selanjutnya adalah prediksi yang dihasilkan hanya digunakan untuk kebutuhan pengadaan bahan dan barang. Sistem tidak mencakup pengelolaan stok secara keseluruhan seperti pemantauan real time atau integrasi dalam sistem point of sales atau POS. Untuk rumusan masalah ini ada 3, yaitu bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses pengadaan bahan dan barang di restoran Ginda Kolote Avenue Kuningan. Yang kedua adalah bagaimana menerapkan metode single exponential smoothing dalam sistem untuk memprediksi kebutuhan bahan dan barang berdasarkan data historis penjualan. Yang ketiga adalah seberapa efektif sistem pendukung keputusan yang dibangun dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengadaan bahan dan barang. Lalu tujuan penelitiannya itu ada 3 juga, yaitu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh manajemen restoran Gindako dalam proses pengadaan bahan dan barang. Yang kedua adalah menerapkan metode single exponential smoothing untuk melakukan peramalan kebutuhan bahan dan barang berdasarkan data historis penjualan. Yang ketiga adalah menghasilkan sistem yang mampu membantu mengambil keputusan secara objektif dan efisiensi guna mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Untuk manfaatnya ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama adalah untuk manfaat praktisnya, itu yang pertama untuk bagi mahasiswa nida untuk menjadi referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi khususnya di bidang teknik informatika atau sistem informasi. Yang kedua adalah menambah literatur lokal yang relevan dengan penerapan metode kuantitatif dalam manajemen bisnis kuliner. Yang ketiga adalah mendorong mahasiswa untuk mengembangkan penelitian sejenis yang lebih aplikatif dan berbasis teknologi. Untuk penulis, yang pertama adalah memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode exponential smoothing. Yang kedua adalah memperluas pemahaman tentang penerapan teori dalam konteks dunia nyata, khususnya dalam bidang kuliner dan teknologi informasi. Yang ketiga adalah melatih keterampilan dalam menganalisa data, menyusun laporan ilmiah, dan mengelola proyek penelitian secara sistematis. Lalu untuk bagi peneliti yang lain, itu
Itu yang pertama adalah menjadi dasar pengembangan sistem sejenis menggunakan metode penamalan yang lebih kompleks seperti double exponential smoothing, ARIMA, atau algoritma berbasis machine learning. Lalu yang selanjutnya adalah menyediakan acuan awal bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada integrasi sistem pengadaan bahan dengan teknologi POS atau sistem manajemen stok otomatis. Lalu yang terakhir adalah membuka peluang eksplorasi fitur-fitur tambahan dalam sistem SPK yang lebih adaptif dan cerdas. Lalu untuk manfaat teoritisnya, yaitu yang pertama adalah manfaat ekonomis. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian akibat pemborosan bahan makanan yang tidak terpakai atau kerugian pelayanan akibat kehabisan stok. Lalu selanjutnya untuk manfaat akademis, memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan dengan penerapan metode penamalan exponential smoothing di bidang manajemen persediaan bahan makanan pada restoran. Lalu untuk slide selanjutnya, untuk landasan teori yang pertama adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Untuk SPK ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan secara akurat dan efisien, terutama dalam kondisi semi terstruktur. Sistem ini mengolah data relevan untuk memberikan alternatif solusi terbaik, sehingga mendukung manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis dan operasional. Yang kedua adalah forecasting atau peramalan. Forecasting adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data historis dengan tujuan meminimalkan kesalahan prediksi seperti MAE dan MSE. Dalam bisnis, peramalan membantu mengurangi risiko, mengoptimalkan stok, serta merencanakan operasional secara efektif meskipun menghadapi ketidakpastian pasar. Lalu yang terakhir adalah exponential smoothing. Exponential smoothing adalah metode peramalan time series yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren. Metode ini sederhana, akurat, dan cocok untuk pengambilan keputusan pengadaan, terutama dengan varian seperti single exponential smoothing yang efektif untuk data tren tanpa musiman. Berikut adalah data-data untuk penelitian yang relevan. Yang pertama adalah nama penulisnya Pemenang dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Sistem Informasi Prediksi Kebutuhan Bahan Mentah. Metode penelitiannya sama, yaitu single exponential smoothing, dan hasil penelitiannya adalah MAP terendah terbesar sebesar 7,31% pada bahan cabai rawit merah, menunjukkan metode ini cukup akurat untuk peramalan stok kuliner skala menengah. Baik, yang selanjutnya adalah Prayogo dan kawan-kawan tahun 2025, yaitu dengan judul penelitian optimasi pengadaan bahan baku di restoran cepat saji dengan metode SS atau single exponential smoothing, lalu trend moment, terus ada simple moving average atau SMA, dan weighted moving average. Dengan hasil penelitian trend moment paling akurat adalah MAP 1,08%, namun SS juga kompetitif dengan MAP 2,17%. Lalu selanjutnya Al-Maliki dan kawan-kawan tahun 2024 dengan perbandingan metode exponential smoothing dan moving average dengan metode exponential smoothing dan moving average. Hasil penelitian exponential moving average dengan alpha 0,9 lebih akurat dari moving average dengan MAP sebesar 2,55% lebih responsif terhadap tren. Lalu yang selanjutnya adalah Herian Tudaan dan Silviani pada tahun 2025. Itu adalah judul penelitian peramalan harga beras grosir Indonesia. Metodenya SARIMA, Triple Exponential Smoothing, dan Regressive Time Series. Dengan hasil penelitian Triple Exponential Smoothing paling akurat dengan RMSE 181,52 dan MAP 1,18% memprediksi tren harga yang meningkat. Lalu yang selanjutnya Pratama dan kawan-kawan tahun 2021 peramalan dengan judul penelitian peramalan jumlah penjualan hijab hijab store dengan metode SES, Double Exponential Smoothing, Triple Exponential Smoothing. Triple Exponential Smoothing paling akurat dengan MAP 11,47% dan 9,22%, cocok untuk data musiman dengan pemilihan parameter alpha dan yang tepat. Lalu untuk selanjutnya adalah
Metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di restoran Gindako yang berlokasi di Lotte Avenue. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan objek utama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu April 2025 hingga Juli 2025 yang mencakup tahapan observasi, pengumpulan data, dan perancangan sistem implementasi metode peramalan. Lalu untuk selanjutnya adalah pada tahapan penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan kuantitatif serta melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur. Mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan SPK, metode penamalan exponential smoothing, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan pengembangan sistem. Yang kedua adalah observasi dan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti yang juga merupakan manajer di restoran Gindako Lotte Avenue Kuningan. Hal ini mempermudah proses observasi dan pemahaman terhadap alur pengadaan bahan serta kebutuhan operasional harian restoran. Data yang dikumpulkan berupa catatan historis penggunaan bahan dan barang selama periode tertentu, serta informasi terkait proses pengambilan keputusan dan pengadaan. Dengan keterlibatan langsung, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam sebagai dasar untuk penerapan metode peramalan pengembangan sistem. Lalu yang ketiga adalah perancangan sistem, itu untuk mendesain sistem pendukung keputusan berbasis desktop yang dapat melakukan pengadaan bahan menggunakan metode single exponential smoothing. Lalu untuk implementasi sistemnya, pengembangan sistem dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk proses pemrograman logika peramalan yang dengan menggunakan bahasa pemrograman dan database yang sesuai, yaitu di sini adalah Java dan MySQL. Lalu selanjutnya adalah pengujian sistem. Sistem diuji menggunakan metode black box testing untuk melihat fungsionalitas sistem serta pengujian akurasi hasil peramalan menggunakan nilai MAP atau Mean Absolute Percentage Error. Lalu selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Analisis dilakukan terhadap hasil peramalan yang dihasilkan oleh sistem dan dibandingkan dengan data aktual untuk mengevaluasi keakuratan metode SES dan dalam konteks pengadaan bahan dan restoran. Untuk algoritmanya, penelitian ini menggunakan metode single exponential smoothing (SES) untuk melakukan peramalan. SES merupakan metode statistik deret waktu yang cocok digunakan untuk data tanpa tren atau musiman yang signifikan seperti kebutuhan bahan pada restoran cepat saji. Rumus dasar SES ada sebagai berikut. FT ada sama dengan alpha dikali E T-1 plus dalam kurung 1 dikurangi alpha tutup kurung dikali FT-1. Di sini FT adalah nilai peramalan saat ini, ET-1 adalah data aktual periode sebelumnya, FT-1 adalah nilai peramalan periode sebelumnya, alpha adalah nilai smoothing konstan. Di sini adalah nilainya di antara 0 sampai 1. Langkah-langkah dalam penerapan algoritma SES pada sistem adalah menentukan nilai awal dari peramalan dan nilai alpha yang digunakan, misalnya 0,1 sampai 0,9. Menghitung nilai peramalan setiap periode berdasarkan data historis penggunaan bahan. Lalu selanjutnya mengukur akurasi hasil peramalan dengan rumus MAP yang sudah ditampilkan pada layar. Lalu yang selanjutnya adalah menampilkan hasil peramalan sebagai rekomendasi jumlah pengadaan bahan dan antarmuka sistem. Kurang lebih sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.